Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Semoga semua tetap dalam kondisi sehat ya. Oke, dan terutama kalian tetap happy. Oke. Today I am going to discuss about your previous task. Jadi hari ini pembahasan tentang soal latihan yang sudah kalian kerjakan. Ada yang berbentuk pilihan ganda, multiple choice, dan ada yang berbentuk error analysis. Okay, let's have a look. Question number 1. Ekman still continued his blah 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 even when the mission had been concluded. Untuk kalimat ini terdiri dari dua klausa berupa complex sentence dengan complex conjunction-nya adalah when. Nah, kita lihat untuk titik-titik yang diperlukan adalah apa? Karena ada his ini adalah pronoun, adjective pronoun. Dia berfungsi sebagai adjektif dalam rangkaian noun phrase. Berarti titik-titik ini seharusnya diisi dengan noun atau kata benda. Dari option A till D, kita lihat investigation, dia berupa noun. Investigating, karena sudah ada investigation, maka investigating tidak mungkin dihilangkan. Investigator juga noun, nah ini masih mungkin. Kemudian investigate, ini adalah verb, kata kerja, berarti tidak mungkin. Antara option A and C, nah dari option A dan C kita lihat. Yang dibutuhkan adalah makna penyelidikan atau seorang penyelidik. Nah, sesuai kalimat, maka option yang paling tepat adalah A. Ekman still continued his investigation. Nah, jadi melanjutkan investigasinya even when the mission had been concluded, meskipun misinya sudah berakhir. Nah, so the answer is A, investigation. Okay, next. Ekman knew about the blah 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 condition of the birds after he read some reports. Nah, ini juga terdiri dari dua klausa berupa complex sentence dengan complex conjunction-nya adalah after. Oke, silakan dibuka kembali tentang complex conjunction dan compound conjunction. Dari blank, kita bisa lihat bahwa ini berupa rangkaian noun phrase, the blah 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 condition. Nah, yang kita butuhkan karena condition sebagai head atau inti, maka yang bisa menerangkan noun condition adalah adjective. Dari option yang kita lihat, bisa kita lihat manakah yang adjektif atau kata sifat. Physics itu adalah mata pelajaran fisika itu ya, jadi dia noun. Physician seorang sejenis dokter atau tenaga medis, dia juga noun. Physical, nah ini adalah adjektif. Kalau physically, adverb, masih ingat ya, physically. Jadi dari kalimat bisa kita masukkan adjektifnya. Ekman knew about the physical condition of the birds after he read some reports. So the answer is C. Nah, ini rangkaian noun phrase ya. Okay, next. When the gang were about to blast the room, the police coughed up with blah blah blah. Nah, ini juga terdiri dari dua klausa, complex sentence dengan complex conjunction-nya when. When sampai the room, dengan klausa kedua the police sampai blank-nya. Kita lihat sebelum blank adalah with, dia adalah preposition. Jadi yang kita butuhkan adalah object of preposition. Salah satu yang bisa menjadi object of preposition adalah pronoun. Nah, jadi pronoun yang bisa memposisikan atau diposisikan sebagai objek adalah we itu subjek, them adalah objek, where itu adjektif pronoun. Jadi setelah where harus ada noun. There difungsikan sebagai adjektif. Semisal their shoes, nah, their house, their book. Nah, jadi there sebagai adjektif, book-nya noun-nya. Maka disebut sebagai possessive adjective. Theirs itu adalah possessive pronoun, menyatakan kepemilikan. Jadi tidak ya, yang tepat adalah yang pronoun bisa difungsikan sebagai objek. Jadi with them. When the gang were about to blast the room, the police coughed up with them. So the answer is B.
Okay. Next, a policeman said later that day that he blah 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 admire them. Nah, dari option bisa kita lihat bahwa yang dibutuhkan adalah untuk preference atau pilihan. Dan juga ada kata rather, ini menyatakan degree. Nah, sebenarnya dari option saja sudah bisa kita tentukan bahwa jawabannya adalah C, would rather. Karena rangkaian untuk menyatakan preference yaitu would. Nah, ini juga memakai would karena memang bentuknya past ya, said. Jadi the answer is C, would rather. A policeman said later that day that he would rather admire them. Okay. Next, the gang blah 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 very accurate in blah 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 road findings. Nah, yang kita butuhkan adalah dari option bisa kita lihat bahwa yang dibutuhkan adalah to be dan juga pronoun. Nah, dari option pasangan yang bisa kita eliminasi atau yang jelas salah adalah karena were maka tidak mungkin his. Karena were itu banyak ya, his itu hanya satu. Dan juga were, theirs itu masih mungkin. Jadi option yang kita eliminasi adalah A, were bla 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 his. Nah, kita lihat the gang ini dihitung sebagai banyak personel ya, seperti family. Itu anggotanya banyak. Jadi were, kita pakai were. Very accurate in karena were mereka banyak. Berarti their road findings. Diingat ya rangkaian noun phrase ini, their road findings ini dengan headnya finding. Yang kita butuhkan pronoun yang bisa difungsikan sebagai adjective. Jadi their. So the answer is B. Okay, next kita lanjutkan. Originally cultivated in India, the banana was brought to Americans by the Portuguese, who later found it in Africa. Ini ya, kita harus menganalisis dari beberapa option manakah yang harus dibenarkan atau yang salah bisa dihilangkan. Jadi antara originally, ini sudah tepat ya, dia sebagai adverb. Cultivate, nah kita harus curiga dengan cultivate ini. Cultivate in India, kenapa? Karena langsung berubah verb. Kata kerja infinitif bentuk ke-1, sementara subjeknya belum ada. The banana ini subjeknya, was brought, ini dibawa. Jadi sudah tepat bentuk ketiga atau past participle. To the Americans by the Portuguese who later found. Nah ini juga sudah tepat bentuk kedua. Found it in Africa, karena semuanya kata kerja pas ya, was, found. Nah, jadi cultivate ini it should be cultivated, passive form, karena bentuk asalnya adalah originally the banana originally was cultivated in India. Nah, subjeknya sama, masih ingat ya materi yang sudah kita bahas. Ketika subjeknya sama dan ada klausa dua klausa, lebih dari satu klausa, maka subjek pertama bisa dihilangkan dengan merubah kata kerjanya menjadi present participle ketika kalimat aktif dan juga merubah menjadi past participle ketika kalimat bermakna pasif. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah makna pasif. The banana was cultivated. Nah, jadi dikembangbiakan atau ditanam di sana ya. Makna pasif ya, berarti cultivate, it should be cultivated. Nah, silakan dibuka kembali materinya, semoga masih ingat ya. Okay, number 2, the camel could survive to live in the desert without water for up to 2 weeks after drinking as much water as it wanted. Nah, jadi dari option manakah yang harus dibenarkan, kita analisis. Ini jelas could survived. The answer is could survived. It should be could survive since modal is followed by infinitive. Jadi kalau kita mau langsung jawab, jawaban yang tepat adalah could survived karena could itu modal ya, harus diikuti oleh to infinitive atau kata kerja ke
satu. Sementara survived itu bisa past participle atau past verb. Bisa kata kerja kedua atau kata kerja ketiga. Nah, sementara yang kita butuhkan adalah infinitive. Nah, jadi could survive. Kalau live, to live in, ini to infinitive, sudah benar. Drinking, after, drinking, preposisi, drinking, verb ing atau gerund, sudah benar. Kemudian much water, karena water ini dianggap uncountable, tidak bisa dihitung, maka diawali oleh much, sudah benar. Jadi jawabannya adalah could survived. It should be could survive. Oke, jadi kalau ada model itu kata kerja ke satu, diingat-ingat. Next, while travel, musicians called minstrel played an important part in the cultural life in the 13th century. Nah, kita analisis, manakah jawaban yang harus dihilangkan atau dibenarkan. Kata travel, nah kita harus curiga, kenapa tiba-tiba muncul kata kerja pertama sementara tidak ada subjeknya. Nah, dua klausa ini ketika dihilangkan maka subjeknya harus sama. Musicians. Nah, jadi kalimat lengkapnya adalah while musicians travels atau was traveling. Nah, ketika mereka melakukan perjalanan berarti makna aktif ya. Diingat ketika makna aktif dan itu dihilangkan, maka yang kita butuhkan adalah bentuk present participle atau verb ing. Nah, jadi the answer is travel. It should be traveling, active form, bentuk aktif. Nah, untuk kode ini sudah benar karena dia bukan sebagai kata kerja utama ya. Musician called minstrel, jadi musician grup musik, para pemusik yang disebut. Nah, minstrel itu played ini kata kerja utamanya, memainkan, an important part. Nah, cultural ini sebagai adjektif ya, cultural life. Kalau yang nounnya culture. Nah, oke, jadi sudah tepat. Jawabannya adalah travel. Harus curiga ketika ada conjunction tiba-tiba bentuk infinitif atau kata kerja ke satu. Nah, itu seharusnya bentuk present ketika bermakna aktif, present participle, atau past participle ketika bermakna pasif. Nah, catatannya itu. Okay, next. Locating between the Tigris and the Euphrates, the city of Babylon was rich. Kita analisis. The answer is locating. Nah, it should be located. Passive form. Nah, ini kan juga terdiri dari dua klausa. Yang located atau berposisi atau diposisikan itu apa sih? Tigris and Euphrates itu. Euphrates itu. Tigris sama sungai Tigris sama Eufrat ini. Dihilangkan kan? Tigris and Euphrates are located. Nah, bentuk aslinya itu adalah seperti itu. Are located atau were located between. Nah, karena pasif, were located itu kan pasif, bentuk asalnya itu. Maka yang kita butuhkan adalah bentuk past participle. Jadi located between the Tigris and the Euphrates. Between ini sudah tepat karena between itu berarti menunjukkan itu di antara dua benda, yaitu Tigris dengan Euphrates. Kalau di antara banyak benda kita memakai among itu loh, among. Jadi karena Tigris dengan Euphrates maka between sudah tepat. The city of Babylon. Nah, ini juga sudah tepat rangkaian noun phrase. Was rich karena Babylon itu the city itu hanya satu maka memakai was. Nah, was rich sebagai adjektif jadi sudah tepat. Oke, ini banyak bentuk eliminasi ya. Jadi kalian harus bisa membedakan apakah itu bentuknya aktif atau pasif. Oke, next. The newly elected governor impressed the reporters with her interested news conference. Nah, ini terdiri dari hanya satu klausa ya. The newly elected governor ini sebagai subjeknya, impress ini sebagai verbnya. The reporter sampai dengan conference ini sebagai objeknya. Nah, kita lihat newly itu sudah tepat, newly sebagai
Ini sebagai adjektif ya di sini, newly elected governor, yang terbaru atau yang baru terpilih. Nah, elected itu memiliki makna pasif, jadi sudah tepat elected. Kemudian impressed, ini bentuk kedua. Kata kerja utama kan bisa bentuk ke satu ataupun kedua ataupun verb ing dan ini sudah memenuhi syarat. Kalau kata kerja kedua langsung diletakkan setelah subjeknya, jadi sudah tepat impressed. Nah, berarti yang harus kita curigai adalah interested. Kenapa? Kalau kita when we talk about verb, ketika kita ngomongin verb, kalau tidak tenses maka dia bentuknya formnya atau apakah aktif atau pasif. Nah, her interested news conference. Nah, news conference itu menarik atau tertarik. Nah, kalau news conference itu kan pasti menarik ya benda itu. Berarti yang kita butuhkan bukan interested, but interesting. Nah, so the answer is interested. It should be interesting. Nah, maknanya aktif karena berita konferensi itu menarik bukan tertarik. Nah, kalau orang itu tertarik. Nah, ini karena dia benda maka menarik. Nah, bisa dicermati ya. Terutama untuk melihat makna aktif dan juga pasif. Nah. Okay, so thank you. If you have question, you can write your question on our chat room. Okay. See you.